dipahami? Belum ya? Belum. Nah itu yang aku share di grup itu. Yang hadir malam ini yang belum pernah hadir 2 minggu yang lalu ya. Jadi kita mulai dari awal ya. Kita tunggu dulu Pak Neda ya. Teman-teman kita kan sudah belajar ini tentang alfabet bahasa Turkiya. Kemarin kan udah latihan kelas 3 udah. Jadi malam ini karena kebetulan yang hadir malam ini belum pernah ikut sama sekali. Jadi kita mulai materi dari awal. Denana di mana? Denana yang materi yang kemarin udah dipahami apa belum? Ya, assalamualaikum. Mulai ya. Yang hadir malam ini Ci. Ya, selamat malam Pak Ci. Boleh, kami nanya titip. Ada tangga yang kemarin materinya depan ya. Iya. Jadi malam ini kita sepakat kita akan mulai dari materi awal ya. Bentar aku bukunya udah siap dengan pulpennya? Sudah? Siap. Siap. Mulai ya, aku share dulu. Yang materinya kan udah ada sih sebenarnya. Teman-teman kalau ini ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ya. Aku share screen dulu. Ini boleh dilihat ya. Ini aku satu case itu berfungsi sebagai objek langsung atau kita membicarakan hal yang spesifik. Contohnya ini kan BNI ya, BNI itu asalnya dari BN ini yang ada setelah BNI itu adalah keterangan objek langsung. Nanti kita lihat pada ini berikutnya pada slide berikutnya ya. Ini teman-teman udah ada semua kan materinya? Nah ini kita pindah ke screen berikutnya. Ini teman-teman tentang harmonisasi vokalnya udah dipahami belum ya? Tentang harmonisasi vokal, apakah sudah dipahami? Paham ya? Paham? Tapi sudah dipaham ya? Iya. Ya. Memang kita pindah ke kalau sudah dipaham, kita pindah ke slide berikutnya ya.
Nah ini. Dari itu ini untuk rumus harmonisasi vokal itu sangat penting kita hafal karena ini akan selalu kita gunakan. Nah ini di screen ini kita lihat rumusnya B itu asalnya dari mana. Kita tadi kan ada rumus harmonisasi vokal. Huruf vokal yang dimaksud itu adalah huruf vokal terakhir. Jika dalam satu kata ada beberapa huruf vokal, maka kita fokus ke vokal akhir sebelum penggunaan Tuhan. Contohnya pada kata Beni, itu Ben kan cuma satu vokal ya. Ya satu vokal. Jadi itu kita kembali ke rumus harmonisasi vokal tadi. Vokal yang diakhiri dengan huruf E dan I, maka dia menggunakan dua I. Jadi untuk kata Ben dengan sen itu sama. Ben, sen, bis, dan sis sama-sama menggunakan hitungan rupiah. Khusus untuk O, ya, dia menggunakan huruf U karena huruf terakhir adalah huruf O. Kita lihat pada subjek O, dia kan satu-satunya huruf ya. Meskipun posisi vokalnya ada di awal kata, atau dia satu-satunya huruf vokal yang ada, maka kita tetap harus fokus ke situ. Terus onlar, pada kata onlar, dia kan memiliki dua vokal ya. Jadi kita selalu fokus pada vokal yang terakhir. Vokal yang terakhir adalah huruf A. Jadi kita menggunakan dengan keterangan objek langsung adalah huruf E. Khusus untuk huruf E ini kita kemarin ada latihan ini ya, latihan voice untuk penyebutan alfabet bahasa Turki. Huruf E tadi tabak ketik itu kita sebutnya huruf E. Sama dengan kita menyebut angka 6 ya. 6 itu kan bacanya E, 6. Nah, kita perhatikan pada subjek O, itu kan on ya. Ini huruf N di tengah itu berfungsi sebagai huruf sisipan. Di dalam bahasa Turki, huruf sisipan itu atau huruf penyangga ada 3, yaitu N, S, dan huruf J. Kita akan menggunakan huruf sisipan. Ketiga huruf sisipan ini pada situasi yang berbeda. Nanti teman-teman bisa memahaminya jika ini sendiri dengan berjalannya waktu teman-teman belajar bahasa Turki, teman-teman akan bisa nanti mengenali pada case mana kita harus menggunakan huruf sisipan N, pada case mana kita harus menggunakan huruf sisipan S, dan pada case mana kita harus menggunakan huruf sisipan Y. Tadi untuk subjek O, jika kita ingin menggunakan rumus ini penggunaan objek langsung itu kita menggunakan sisipan N ya, jadi dia menjadi O. Oke, kita lanjut ke struktur berikutnya ya. Nah, ini dalam kalimat ini ada di screen ya. Dalam kalimat dia maksud apakah kamu kita aku? Tidurnya di apa? Semuanya jadi sih. Gimana ya? Ini kita menggunakan BD. Kenapa? Karena yang dimaksud ini adalah ini kalimatnya ya, itu objek langsung khusus membicarakan tentang kita. Bahwa ini Andioro, aku mengerti kamu. Kenapa kita menggunakan sini? Karena kita fokus ke satu orang, kita fokus ke orang aja. Makanya kita menggunakan sini. Juga dengan Onu Nerdet
Jadi gimana aku bisa menemukan dia? Cojuplar, ini cojuplar, kita baca cojuplar ya, bukan cojuplar. Kalau alfabet bahasa Indonesia kan itu huruf C, di alfabet bahasa Indonesia kita baca D ya. Jadi bacanya ini cojuplar, gizi senior lama. Apakah anak-anak mencintai kami? Cojuplar, gizi senior lama. Anak-anak mencintai kalian. Menaruh Deus, kami mencintai mereka. Ini adalah contoh penggunaan kalimat ini objek langsung atau dia termasuk keterangan benda jelas ya. Teman-teman akan dengan ini ya apa, jika teman-teman terbiasa menggunakan kalimat bahasa Turki, teman-teman dengan seiring dengan berjalannya waktu, maka teman-teman akan bisa mengenali kalimat-kalimat ini. Terus kita ke ini ya, bagaimana cara penulisan jika kita menggunakan kota. Nah itu ada rumus khusus. Kita lihat pada kalimat Istanbul di bawah. Istanbul itu bersifat umum. Ketika kita membicarakan secara spesifik bahwa kita menyukai Istanbul, maka kita harus menambahkan huruf U di belakang kata Istanbul. Nah di sini kita membuktikan harmonisasi vokal tadi. Jika dia berakhiran vokal akhir pada sebuah kata menggunakan huruf U, maka kita akan menambahkan keterangan objek langsung atau huruf U. Apakah teman-teman bisa memahami? Ya, kita akan screen berikutnya ya. Nah, untuk screen ini kita bicarakan tentang des. Des itu kan sifatnya umum ya. Dia umum, des itu banyak. Ada des itu les semacam kita malam ini kan itu kita apa les ya. Les itu kan banyak, ada les bahasa Turki, les bahasa Inggris, dan les lainnya. Itu kan semuanya umum, jadi kita tidak membicarakan tentang sesuatu hal yang spesifik. Nanti ketika kita mengatakan tentang les bahasa Turki, maka kita menambahkan huruf I setelah kata des. Seperti pada contoh kalimat pada screen, C, C sama bahasa aja. Les bahasa Turki kapan akan mulai? Terus di bawahnya lagi, di situ kan serial drama, dia sifatnya umum. Jika kita bicarakan khusus serial drama Turki, tambahkan huruf I di belakang kata dizi. Nah di sini kita lihat lagi di atas kata dizi ya. Ulang kalimat, kenapa ada huruf S, kenapa dia menjadi di sisi? Kalau vokal di akhir. Kenapa kita menggunakan huruf sifat S di sini? Karena pada kata di situ dia dengan huruf vokal, sedangkan di dalam bahasa Turki huruf vokal tidak boleh terjadi ya. Jadi kita harus menggunakan huruf sifat. Kalau untuk S ini kita menggunakan huruf S. Turk dizizi islion musun. Turk dizizi islion musun. Apa kamu sedang menonton secara drama Turki? Terus contoh kalimat bahwa jumlah
Judule adalah kalimat dia sifat umum. Terus ketika kita membicarakan kalimat yang spesifik, kita Semoga. ketika kita membicarakan kalimat yang spesifik, kalau di kalimat ini kan contohnya gini, you play Esperle. Apa kalimat ini atau hafalkan kalimat ini? Ini artinya kita fokus membicarakan kalimat yang spesifik. Yang dimaksud itu adalah kalimat ini. You play Esperle. Kita fokus ke kalimat ini. Karena di sana ada kata tunjukku. Kita ke kalimat berikutnya, itu cicekler, bunga. Dia sifatnya umum ya, karena bunga itu kan banyak. Ketika kita membicarakan bunga yang ada di kita, yang ada pada kita, ini kita menggunakan kata tunjukku. Itu artinya ku itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda yang tidak sentuh atau yang sangat dekat dengan kita. Itu kita menggunakan kata tunjukku. Jadi ketika kita bicarakan ini pada kalimat kita ini ya, uji cekleri cok denioru, uji cekleri cok denioru. Kita ambil khusus membicarakan tentang bunga yang ada pada kita. Karena itulah kita menggunakan keterangan objek langsung atau keterangan benda jelas. Teman-teman bisa lihat di sini ada kata udayen yoru, itu menggunakan huruf sake ya. Kemarin kita latihan ini penyebutan cara baca huruf alfabet yang benar. Kalau huruf sake itu kan tidak dibaca dengan jelas ya. Jadi bacanya di sini udayen yoru, kita tidak menyebutkan huruf G-nya. Kita baca seolah-olah yang di situ adalah huruf G. Uji cekleri jok deyen yoru. Itu tidak terdengar jelas ya huruf misalnya. Nah, kalimat berikutnya adalah hafta atau pekan. Ketika kita membicarakan akhir pekan, maka kita menambahkan o di akhir kalimat. Ketika kita bicarakan secara pekan, hafta sono akhir pekan. Zoom adalah buah anggur. Ketika kita membicarakan buah yang ada di hadapan kita atau yang ada yang kita sentuh atau yang buah yang kita pegang, buah anggur yang kita pegang, maka kita menggunakan keterangan objek langsung. Nah, di sini kita lihat dia menggunakan huruf il. Dia huruf ilnya itu kan huruf bertitik ya. Nah, karena dia vokal akhirnya sama. Usunu alajam. Kita lihat lagi pada kata alajam, dia menggunakan sake. Itu bacanya alajam. Kita baca alajam. Seolah-olah huruf sake di situ tidak ada. Karena memang untuk mengucapkan huruf sake itu kita tidak baca jelas ya, dia sama-sama. Ini kata alajam ini digunakan rumus future tense, nanti kita akan pelajari setelah suhu zaman ya. Lalu kita lihat lagi di bawahnya, senap itu kelas. Kelas itu kan umum. Ketika kita membicarakan kelas bahasa Turki, kita lagi menambahkan huruf E. C senapa nerede. Dan kita bertanya, di mana kelas bahasa Turki? C senapa nerede. Nah, itu spesifik ya. Kita ke kalimat yang paling bawah, itu adalah kes, anak perempuan atau gadis.
ketika kita bertanya ketika kita bertanya kepada seorang teman, gini, aku punya teman akrab, dia cowok, terus dia bilang ke aku punya kenalan seorang cewek dari luar negeri. Saya bisa bertanya, itu teman kamu, apakah dia seorang gadis dari Inggris misalnya? Terus teman saya menjawab, bukan, dia adalah seorang gadis Turki. Nah di sini kita lihat Turkse itu artinya gadis Turki. Kita bicarakan hal yang spesifik atau dia berupa objek langsung, ya, keterangan objek langsung. Kita ke slide berikutnya, ya. Ini dari tes. Ini awalan ke, ya, awalan ke. Teman bisa lihat screen-nya? Ya. Awalan ke itu kita menggunakan dua huruf. Ada huruf E. Tapi ketika kosakata dia ini dengan huruf vokal, kita menggunakan huruf bukan Y. Kita lihat contoh berikut. Rupiah akan digunakan jika kosakata terakhir dengan huruf vokal atau tidak terjadi double vokal. Ini harus vokal harus terlalu hafal, ya. Contohnya bana, wala, bize, vokal. Bana jawab aku, jawab ke aku bukan jawaban ke aku. Sana misalnya aku sudah berpesan ke kamu, sana itu ke kamu. Mana jawab verdi. Nah ini jawab kita ini ada huruf B, ya. Kita huruf B kita baca W. Mana jawab verdi. Aku sudah menjawab dia. Atau aku sudah memberikan jawaban tidak. Ini orang itu kan dia. Dice para declare. Mereka akan memberikan uang tak atau bukan. Ini jelas sih. Ini kita ucapkan selamat malam yang terakhir atau ketika orang atau jalan tidur. Selamat malam ke kalian atau ke atas. Size ini dia semacam formal, ya. Sis itu formal. Artinya gini, kita gunakan pada satu orang, kita tunjukkan ke satu orang pada situasi yang formal. Ada kemarin aku share di YouTube, ya, cara penggunaan contoh kalimat yang kita menggunakan kalimat formal itu. Contohnya yang kemarin bisa terus ini bisa kita gunakan kepada orang yang baru kita kenal, itu sebagai agar misalnya lebih sopan, ya. Terus ini sekarang kita gunakan ke orang yang lebih tua usianya dari kita atau ke atas kita di kantong misalnya, dosen kita atau guru kita, itu kita gunakan sise. Itu bisa digunakan ke juga, misalnya bisa digunakan ke namanya. Contohnya gini, namanya itu kita kan juga dia kan sifatnya jamak, ya.
orang kedua jamak. Nah, maksudnya di sini, meskipun kita berbicara dengan anak kecil atau orang yang muda dari kita, tapi jika mereka lebih dari satu, maka kita menggunakan sis. Jadi ini selamat tidur, selamat malam ke anda kalian. Kalian kan artinya banyak orangnya. Anda itu informal, bisa bukan ke satu orang situasi yang formal. Terus mengarah ke diri bergen. Mengarah ke diri bergen. Aku akan memberikan hadiah ke mereka. Itu lain. Rumah. Awalan ke ini kita menggunakan ya karena vokal pada kata itu kan orang ya menggunakan Bagaimana jika rumahnya jamak? Bagaimana jika rumahnya jamak lebih dari satu? Maka kita itu kan rumah ya. Kita hanya perlu menambahkan bukan jamak. Bukan jamak untuk itu kita menggunakan ler bukan nar karena di sana lagi harmonisasi vokalnya dia vokal alif karena itu dia menggunakan bukan ler. Kita lihat perbedaannya di atas dere ke rumah, dere ke rumah. Artinya ini kita ke rumah yang lebih dari satu itu artinya dere ke rumah. Bisa diartikan ke rumah. Karena di sini dia sifatnya jamak ya lebih dari satu rumah. Akulah tipis joro. Aku ikut ke sekolah. Okul tambah a dia berarti ke sekolah okulah. Nah kita lihat cara penulisan. Kita menggunakan kata orang ya. Singguli itu kan kata orang. Nah di sini juga kita pelajari dalam mata bukti kemudian bertemu dengan huruf G, maka kita tidak baca seperti bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan kita bacanya gini, senggul ya. Tapi kalau bahasa kita baca seolah-olah di sana ada double G. Kita baca senggul. Saya mangga kan? Mangga itu double G ya. Dan mereka kan di apa di mana minggu ya apa ya? Contohnya itu begini intinya kalau kemudian bertemu dengan G, kita bacanya seolah double G. Contohnya pada kata ini nama orang ya. Senggule ke senggul. Senggule yang kita ucapkan istiobu. Aku ingin ikan sebuah kitab senggul. Nere Yosu, kemana kamu sedang pergi? Nere mana? Nere kemana? Nere Yosu, kemana kamu sedang pergi? Nilai kita menggunakan dia sebagai penyangka atau sisipan karena nere itu diakhiri dengan vokal ya. Kita selalu harus perhatikan harmonisasi vokal penggunaan awalannya. Sebenarnya ibuku, misalnya gini, kita tinggal semua dengan ibu, atau misalnya kakak atau saudara, kita lagi di luar nih, misalnya, kamu kemana? Ketika kita akan mengatakan bahwa aku sedang pulang ke rumah, kita bisa menjawab, lebih baik di ordo. Itu kita artikan pulang ya, bukan pergi, karena rumah itu kan ke rumah kita itu kan artinya kita pulang ya bukan pergi. Kecuali jika kita ingin ke rumah teman kita, kecuali jika kita ingin ke rumah teman kita, maka kita bisa mengatakan bahwa rumah kita ya
Akadasuman, Ebine, Yobo. Aku sedang pergi ke rumah temanku, ke rumahnya temanku. Ini Arkadasuman ini. Arkadasum itu temanku, rumahnya temanku. Arkadasuman. Ebine, rumahnya dia. Nanti kita pelajari ini possessive case ya. Kita pelajari possessive case. Contohnya itu aja. Karena kemarin ada yang bingung, Abla, kok ini kita artikan pulang ke rumah, padahal dia kan pergi. Nah, di situ tadi penjelasannya. Apakah teman-teman bisa memahami yang aku jelaskan? Saya. Nah, kita lanjut ke kalimat di bawah. Kastaneye Greges. Kita akan pergi ke rumah sakit. Baba bacaye gidiyor. Baba ayah baca pun. Ini di sini adalah Mbak Uci mau keluar nggak berjalan. Bisa di ini Mbak, nanti ya. Bentar. Jauh Mbak Uci dulu ya. Mau keluar nggak berjalan. Baba baca ini gidiyor. Dan di sini nih ini adalah partikel kalimat partikel kata tanda ya dalam bahasa Turki dia dapat kita akan pelajari ini kita sesuaikan juga dengan proses vokalnya. Ini nanti kita akan pelajari ya. Gidiyor ini dia musim di zaman. Kita akan masuk setelah materi ini. Ablang itu kakak perempuan. Ablang itu kakak perempuan. Ablang kakak perempuan aku. NST adalah ipar laki-laki, suaminya saudara perempuan. Itu disebut NST. Di sini NST itu artinya ipar laki-lakiku. Dia adalah possessive case, pendidikan ya. Koi itu desa. Ablang NST, koi gidiyorlar. Kakak perempuanku dan bukan laki-lakiku sedang pergi ke desa. Koi adalah desa. Ke desa. Yes. Nah, ini adalah penjelasannya untuk seseorang dan menemukan nama bukan negara menggunakan pemakas atau apostol sebelum menggunakan kepada kegiatan. Bagaimana jika dative case ending pada possessive case? Nah ini dia kata tujuannya beda ya. Dan awalannya itu kita di teman-teman kita yang kemarin dua kali itu belum masuk ke materi ini ya. Karena kemarin belum ada masukin. Tadi itu awalan nya itu ada dua, huruf A dan D. Atau kita menggunakan huruf sisi depan. Iya ya. Tapi bagaimana jika dative case ini kita gunakan pada possessive case? Maka dia akan seperti berikut. Case ending pada possessive case akan menggunakan huruf sisipan N pada subjek, pronoun dan onlaran. Ini khusus untuk subjek, pronoun dan onlaran. Pronoun itu dia, onlaran di mereka.
kita menggunakan huruf susukan N, bukan huruf susukan Y. Mari kita lihat contoh berikut. Nanti kita masuk pada ini ya. Kita masuk ke posisi case dulu kali ya. Aku ganti dulu ya, saya kan teman-teman masuk belum paham ini. Kita ke ini dulu. Kita ke posisi case dulu ya. Nah ini posisi case itu bersifat menjadi pemilik atau bukan punyaan. Ini ada bentuknya. Kita lihat harmonisasi bukannya. Warnanya jangan ada sekarang. Warna merah, kalau ada laut C. Kita lihat rumusnya ya, ini rumus genetic case. Rumusnya ini. Teman-teman bisa perhatikan, nanti kita jelaskan di screen berikutnya ya. Huruf N yang di dalam huruf bersifat opsional, artinya nanti akan digunakan jika kosakata diakhiri dengan huruf vokal. Ini sumbernya Benin, Senin, Onum, Isim dan Sisim. Ini sumbernya dari sini ya. Maka karena adalah huruf vokal dan menggunakan huruf N sebagai huruf vokal. Ini adalah punya aku, Senin adalah punya kamu, punya dia, Isim punya kita atau punya kami, Sisim punya kalian atau punya anda. Ini Sisim ini selalu dari formal, bisa juga sifatnya jamak. Melarang punya mereka. Genitif, case, infinitive, case, suffix, suffixes. Ini suffixnya ya. Teman-teman harus hafal ini, belajar pelan-pelan. Kita lihat harmonisasi bukannya. Masing-masing subjek memiliki personal suffix masing-masing. Huruf yang dalam kurung bersifat opsional, artinya akan digunakan jika kosakata yaitu oleh huruf konsonan. Nah, teman-teman ini kosakata yang dimaksud aku kan tulis gini ya. Huruf yang di dalam kurung bersifat opsional, artinya nanti akan digunakan jika kosakata yaitu dengan huruf vokal, huruf konsonan. Ini untuk rumus Benin, Senin, Isim dan Sisim. Dia nanti rumusnya terbalik ya dengan O dan ular. Teman-teman bisa perhatikan keterangan ya, keterangan huruf yang di dalam kurung bersifat opsional, artinya nanti akan digunakan jika kosakata diakhiri huruf konsonan. Ini untuk huruf subjek Benin, Senin, Isim dan Sisim. Dia nanti kebalikan dengan Onum dan Onlar. Onum dan Onlar. Kita lihat pada contoh kalimat. Web adalah rumah. Rumusnya itu tadi Benin, web tambah satu ya. Jadi rumahku. Kita perhatikan dulu ya teman-teman. Kita perhatikan personal suffix ya teman-teman. Personal suffix yang cocok untuk memilihkan aku pada kata F itu yang cocok adalah if, karena vokal air pada kata F adalah huruf F, jadi kita menggunakan if. Itu ada di atas rumusnya harmonisasi vokalnya. Tapi jika kosakata diakhiri dengan huruf vokal, maka huruf yang di dalam huruf tidak digunakan. Contohnya ane, ibu, benim, ane.
tadi pada kata F kita menggunakan IM ya, untuk subjek ini kita menggunakan IM karena dia diakhiri dengan huruf konsonan. Tapi ketika kosakata diakhiri dengan huruf vokal, maka kita hanya menggunakan M-nya. Kita tidak menggunakan nya ya. Contohnya ane, dan ane, buku. Ini kita perhatikan lagi personal suffix untuk pemilihan dari sini. Sama terus yang dalam kurung itu akan digunakan jika kosakata diakhiri dengan huruf konsonan. Contohnya semi negatif. Nah itu huruf I yang ada dalam kurung tadi tidak akan kita gunakan karena dia berakhir dengan konsonan. Tapi jika kosakata diakhiri dengan huruf vokal, maka huruf yang di dalam kurung tidak digunakan. Contohnya pada ini semi anden, kita hanya menggunakan huruf N, huruf I-nya tidak digunakan. Nah di sini kebalikan dari U ya, dari O. Boleh kita perhatikan. Di sini dia menggunakan huruf sisipan S, bukan Y atau F. Kita perhatikan tulisnya. Kita ke screen berikutnya. Nah ini kebalikan dari Benin dan Senin tadi ya. Huruf yang di dalam huruf tersebut akan digunakan jika kosakata diakhiri dengan huruf vokal. Contohnya ane, konon anesi. Ini digunakan huruf sisipan S yang ada dalam huruf tadi karena dia berakhiran huruf vokal. Konon anesi. S di sini hanya huruf sisipan ya. Terus contohnya pada kata F, dia huruf sisipan S yang di dalam huruf tidak digunakan karena dia diakhiri dengan huruf konsonan. Monomedi, rumahnya dia. Tadi saya jelasin beda ya. Untuk possessive case pada subjek Benin, Senin, Bizin, dan Sisin itu kebalikan dari mono dan plural. Ini kita bisa perhatikan. Bizin dan Sisin sama tadi dengan Benin dan Senin sama ya. Namanya sama. Bizin Efinis. Ini rumah kami atau rumah kita. Aku sengaja main warna di sini supaya teman-teman bisa membedakan ini di sini F. Ini itu supaya teman-teman bisa membedakan ya. Oh ini personal suffix. Ini F ini dia objek. Itu sengaja dikasih warna ya, dan warna supaya teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Oh yang ini sini ternyata personal suffix-nya dari izin. Kita lihat lagi di bawah untuk personal suffix dari izin itu ada huruf ini ya. Rumusnya kurang lebih sama dengan yang tadi senin dan izin. Penjelasannya ya. Apakah teman-teman bisa memahami sampai di sini? Apakah teman-teman bisa memahami sampai di sini? Ya, belum. Belum. Izin tak, apa? Eblah, Punten. Izin bertanya. Halo? Ya, silakan. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Tadi itu ada tambahan im sama im itu bedanya di sama-sama artinya sama memiliki ya, punya ya intinya mah ya. Ya, di sini kan kita membicarakan ya. Iya. Tadi masing-masing
satu itu ada personal status masing-masing yang berbeda. Maksudnya dari artinya, dari arti katanya ini katanya punya, maksudnya untuk perbedaannya dari mana gitu maksudnya? Apa bicara secara langsung, apa tidak langsung, apa gimana? Maksudnya boleh diceritakan Mbak yang mana yang Mbak maksud tadi? Tadi kan ada kayak apa tim ya. Ngomongnya masih kaku, belum bisa. Nah itu latihan Mbak supaya terbiasa tidak. Memang awal-awal sih. Ya kayak contohnya tadi izin tim rumah kami kan. Izin Evinis. Kalau izin itu salah Mbak. Sahabat. Ya. Izin Kalau izin ini cuma kita subjeknya adalah izin, maka dia menggunakan personal suffix mis atau inis. Tapi kalau izin edit itu salah karena edit ini personal suffix ini ada miliknya Benin, bukan izin. Tadi kan ada sebelumnya apa ya, masing-masing subjek itu ada personal suffix masing-masing. Untuk Benin dia itu in, on, atau kita kembali selalu ke kategorisasi vokal. Berarti apa berupa penggunaan kategorisasi vokal ya? Boleh ini yang bertanya ini ablas apa ya? Yang bertanya Abla Merah Syahid. Merah ya, sama Iya merah. berarti abla merah berupa penggunaan organisasi vokalnya. Iya benar, baru pertama kali ini. Ini yang jelas lagi secara spesifik gimana ya? Kalau bisa nanti aku video call langsung aja, kalau ini live aku ya. Nah, kesejahteraan ya, dan itu ada di ini masing-masing subjek itu memiliki personal suffix masing-masing. Contohnya tadi ini ada yang share juga beda, juga personal suffixnya beda, izin juga beda, pengkaran juga nanti beda. Contohnya sekarang kita di screen yang untuk personal suffix dari sizin ya. Di situ ada, kalau sizin itu dia personal suffixnya adalah inis atau inis, unus atau unus. Nah itu nanti personal ini Mbak dilayarin ada vokal dimaksud ya. Jika vokal air dengan huruf e dan atau ini maka dia menggunakan inis. Nah contohnya pada kalimat itu kan vokal air pada kata itu kan e ya. Jadi kita kembali ke di atas personal suffix yang mana yang cocok nih? Itu objek yang ini berarti kita lihat di atas berarti ini yang cocok, ini yang cocok, ini ada yang paling atas sizin evinis. Ketika kita mengatakan sizin evin maka itu salah kalimatnya karena ketika kita menggunakan sizin evin maka itu kalimatnya salah karena sizin itu pasangannya personal suffix adalah inis. Benar itu adalah sizin evinis.
ketika kita menggunakan Evin, berarti dia subjeknya adalah Zenit. Karena personal suffix F itu atau in adalah milik dari Zenit, bukan milik dari Sizin. Di situ Abla bedanya. Jadi memang kita harus perhatikan. Contohnya misalnya ada yang bertanya ke aku misalnya, Nepior, padahal yang bertanya aku harusnya kan bertanya Nepior sum, kodenya ke aku, harusnya dibilang begini, Nepior sum, apa yang sedang kamu lakukan? Tapi kalau orang bertanya ke kita, tapi dia mengatakan Nepior, berarti salah, karena dia membicarakan orang ketiga. Oh, apa? Nepior itu artinya apa yang sedang dikerjakan, bukan apa yang sedang kamu kerjakan. Jadi memang di sini kita harus memang kita harus menguasai ini, kita harus memang hafal cara penggunaan personal suffix dengan subjeknya masing-masing. Begitu juga dengan harmonisasi vokal yang ada. Nah nanti khusus untuk Abla ya, nanti aku jelasin ke WhatsApp-nya kalau memang perlu video call ya supaya itu bisa lebih mudah dipahami. Kita lanjut ya Abla. Oh, boleh. Nah ini Sizin Antenis. Kita selalu harus perhatikan. Di sini Sizin dengan nis, personal suffix itu nis ya. Kenapa kita menggunakan nis? Karena pasangan dari Sizin, bukan dari sen. Jadi memang di sini kita harus ini ya. Kita harus perhatikan betul personal suffix dengan ini subjek dengan personal suffixnya. Ini masing-masing punya pasangan. Sizin Antenis. Ibu, kalian atau ibu anak? Kalau online dengan online ya, bukan online sebelum online. Online dengan O sama ya. Untuk online ini berlaku dua macam. Kita bisa menggunakan rumusnya O tanpa menggunakan personal suffix. Kita juga bisa menggunakan personal suffix tersendiri. Penularan ini kan memiliki personal suffix lar dan ler ya. Jadi kita sesuaikan lagi kembali harmonisasi vokal. Contohnya penularan Evi. Ini penularan Evi kita menggunakan rumus dari O. Rumus menggunakan dari O. Itu dia bisa kiri atau bisa juga kita menggunakan huruf sisipan S ya. Tapi karena di sini posisinya diakhiri dengan huruf konsonan, maka huruf S itu tidak digunakan. Kita langsung menggunakan huruf I ya. Mengapa menggunakan huruf I? Kita kembali lagi ke rumus harmonisasi vokal. Karena F ini diakhiri dengan huruf E, bukan lahir huruf E. Meskipun E-nya itu ada sebelum huruf B, tetap kita hitung adalah vokal yang paling akhir sebelum penggunaan personal suffixnya. Itu yang kita lihat. Nah, itu rumus pertama untuk online. Online Evi, memang mereka. Hal itu menggunakan rumus untuk ini personal suffix dari O. Tapi kita juga bisa menggunakan personal suffix untuk online sendiri, yaitu lar dan ler. Harmonisasi vokalnya kita lihat lagi. Kapan kita menggunakan personal suffix lar, kapan kita menggunakan personal suffix ler. Nah itu tadi 3 kosakata dia itu dengan vokal tebal. Vokal tebal itu ada 4 ya, A, O, dan U. Tadi ada aku share di YouTube.
Ada juga tadi chat di ini ya, di grup yang cowok itu dengan jamak itu ada tadi terus share di grup itu untuk administrasi bukannya. Nah, ini kita menggunakan apa sih? Kita ke kalimat berikutnya ya. Contoh, melarang Larry. Sini rumah mereka, ya, Larry. Kita menggunakan personal subject Larry di sini karena Larry ya, karena ini pendidikan, karena dia vokal paling akhir adalah huruf E. Nah, contohnya di bawah berbeda. Melarang Araba lalu. Kenapa kita menggunakan lalu? Karena dia terakhir pada Araba adalah huruf A. Di situ ada pada kata Araba itu ada 3 huruf, semuanya huruf A, juga huruf vokal semuanya huruf A. Tetapi kita selalu fokus ke huruf vokal yang paling akhir. Ini sengaja, terima kasih warna merah ya. Dalam kalimat nanti itu aneh. Mungkin contoh dalam kalimat aneh ibu, benih aneh ibuku. Itu Mbak Mira ini bisa lihat contohnya ya. Mbak Mira, ini bisa lihat contohnya ini benih yang tandai ini satu warna, ini dengan huruf yang belakang, itu artinya pasangan ya. Personal suffix dari yang ini di belakang adalah personal suffix dari benih. Dan di bawah lagi senin aneh, itu lagi di belakang yang itu adalah personal suffix kita dari sini. Mbak Mira di sini semoga bisa mudah memahaminya ya, karena aku sudah kasih satu warna nih. Kalau aneh sih, ya dia di sini biasanya dia bersifat Mbak Mira bisa lihat di sini untuk izin. Nah, di sini kan tadi bingung ya, beda izin dengan sisi. Di sini izin, ini kan beda. Ini izin menggunakan nis, izin menggunakan nis, masing-masing suffix. Ini kelihatan ya. Ini Mbak Mira bisa coba perhatikan izin amelis itu beda ya, izin amelis. Berarti kita kembali ke rumus yang tadi. Wendy. Untuk Barat Ameleri itu jadi itu bisa hitungan jamak nggak sih? Jadi ibu-ibu mereka. Ameleri. Posisinya di sini Ameleri berarti ibunya mereka. Di sini sifatnya masih jamak ya. Jamak di sini. Nanti habis berikutnya ada untuk kalimatnya mana yang benar. Istilah ini melarang Ameleri, dia masih sifatnya ibunya mereka, karena ini kan jamak ya, ibunya mereka ini dimaksud hanya satu ibu. Iya. Oke, kayaknya aku udah paham deh. Jadi kalau untuk jamak dia nggak pakai i ya di ujungnya, jadi cuma la dan le. Nah gini, Kalau ibunya jamak, artinya lebih dari satu ibu, maka setelah aneh itu kita tambahkan dulu personal suffix lernya. Kalau di sini kan leri dia personal suffix kepemilikan dari onaran. Jadi kalau misalnya punya jamak, berarti kita tambahkan ini onaran aneler leri. Contohnya kita ini terlalu panjang ya. Kita contohnya kayak rumah.
Kalau Efleri saja itu berarti dia rumahnya mereka. Tapi ketika rumah jamak, berarti ini kita tambahkan dulu personal subject. Efler, ini kan Efler jamak ya, lebih dari satu rumah. Jadi ketika rumahnya mereka, maka dia menjadi Onlaren Efleri. Dia akan menjadi Onlaren Efleri. Tapi aku baru dengar, serius aku baru dengar. Iya memang begitu. Dan itu aku baru dengar karena biasa penggunaannya di sini dia pakai yang rumus pertama itu lah, jadi kayak Onlaren AC atau jadi cuma pakai itu. Kalau misalkan subjeknya di jamak baru kita pernah dengar. Ya, memang artinya gini, itu kan sangat jarang yang digunakan sebenarnya ya, tapi Iya, Amerika dan digunakan karena aku belum pernah dengar. ya, sangat jarang yang digunakan. Jadi ketika misalnya ini rumahnya dia lebih dari satu ya, kan Efler itu kan rumah mereka berarti sama. sangat jarang yang digunakan karena rata-rata kan misalnya sangat jarang cuman memang rumah sebenarnya seperti itu, cuma sih sangat jarang digunakan. Gimana kita lagi? Lanjut lanjut. Ini Benny memangku sering dia di sini. Mbak Mira. Untuk Mbak Mira. Di sini Benny Evin itu bisa dilihat perbedaan di belakangnya ya. Itu personalisasinya beda. Ada yang menggunakan Ellen, ada dengan N. Itu sesuai dengan pandangan masing-masing. Begitu pula dengan di bawah, izin dengan sisi itu juga berbeda. Kita selalu kembalikan ke rumus personalisasi masing-masing. Inis itu pasangan dari izin, inis adalah pasangan dari sisi. Onlaren bisa juga menggunakan rumus dari O, bisa juga rumus tersendiri. Onlaren Efleri. Nah itu tadi bagaimana jika rumahnya jamak lebih dari satu jamak, maka kita hanya menambahkan objeknya dulu, objeknya adalah F, rumahnya itu Efler. Nah kita tambahkan lagi kemudian personalisasi kita dari Onlaren, dia akan menjadi Onlaren Efleri. Nah, posisi ini artinya posisi itu artinya posisi base sama nilai. Nilai itu dengan nilai itu asalnya adalah plus nilai. Tapi ketika kita menulis bersambung maka nilai pada ketika itu dihilangkan ya. Kita lihat berikutnya. Kita kembalikan lagi ke masing-masing ya. Maksudnya. Nah di sini kita lihat rumus. Jika kosa kata ditulis terpisah maka seperti berikut. Araba ile dengan mobil, Cantang ile jantai itu tas, cantang adalah tasku. Di sini ada personal subjek dari ini. Kita tidak tulis ininya ya.
Tapi kita bisa mengenali subjeknya Benny dari personal suffixnya yang ada di belakang ini salah cantang. Cantang itu kan tas, cantang huruf yang di sini adalah personal suffix dari Benny, kasku. Tapi jika ditulis bersambung, kita lihat pada kalimat SG dengan SG itu kita masih menggunakan buktinya pada kata ile ya, karena dia penulisannya masih terpisah. Tapi jika ditulis bersambung dengan kosakatanya, maka contohnya seperti berikut. Arabaila. Kalau kita tulis terpisah, dia tadi arabaile ya. Tadi ditulis terpisah, dia arabaile. Itu dengan mobil. Tapi ketika kita tulis bersambung, maka tulisannya seperti ini, arabaila. Ini huruf Y di sini dia fungsinya sebagai penyangga, huruf sisipan. Huruf sisipan akan kita gunakan jika kosakatanya diakhiri dengan huruf vokal. Seperti pada kata araba, dia diakhiri dengan huruf vokal, maka kita menggunakan huruf sisipan Y. Jadi dia arabaila. Nah, kita lihat perbedaannya pada kalimat di bawah. Cantamlah. Tadi ketika kita tulis terpisah, dia ditulis cantam ile dengan kasku. Tapi ketika kita tulis bersambung, kita tulis cantamlah dengan kasku. Di sini cantamlah tidak menggunakan huruf sisipan Y karena huruf kosakatanya diakhiri dengan huruf konsonan. Jadi kita tidak membutuhkan huruf sisipan di sini. Nah, contohnya lagi, ini SG nama orang ya. Nah, di sini tadi kita pelajari sebelumnya bahwa jika kita menulis nama orang atau nama kota, maka kita menggunakan apostrof setelah nama tersebut atau setelah nama kota tersebut. Tadi di screen sebelumnya SG ile itu dengan SG. SG ile terpisah, kita menggunakan ile dengan dia terpisah. Tapi ketika dia ditulis bersambung, maka dia menjadi SG ile. Di sini lagi kita menggunakan huruf sisipan karena SG diakhiri dengan huruf vokal. Karena aturannya seperti itu. Jika kosakata diakhiri dengan huruf vokal, maka kita menggunakan huruf sisipan Y. Kita bedakan lagi bahwa babamlah tadi itu ketika kita tulis terpisah, kita menulis babam ile. Tapi ketika kita tulis bersambung, maka dia menjadi babamlah. Artinya sama. Artinya sama. Cuman ada dua jenis penulisan yang berbeda tapi artinya sama. Kita ke screen berikutnya. Aneh. Tadi aneh ile ya. Aneh ile dengan ibu. Aneh ile dengan ibu. Lalu terus bersambung maka dia menggunakan aneh ile. Aneh ile berarti dengan ibunya. Aneh ile dengan ibu. Anesi. Di sini anesi artinya ibunya dia. Kenapa kita tahu ibunya dia? Karena S dengan ini si adalah personal suffix penunjukan dari O. Tadi onun anesi ibunya dia. Tapi di sini kita tidak menulis onunnya, tapi kita bisa mengenali subjeknya dari personal suffix yang ada di belakang karena ini adalah personal suffix penunjukan dari onu. Anesi ibunya itu berbeda ya, aneh ile dengan anesila. Di sini kita menambahkan lagi Y karena Y itu dengan vokal. Ini ada keterangan dia di dalam surat yang digunakan jika upaya dalam kosakata adalah huruf vokal.
Nah ini semuanya sudah dijelaskan ya tadi. Huruf I pada ile akan dihilangkan jika ditulis bersambung dalam kosakatanya seperti pada contoh di atas, seperti pada contoh sebelumnya ya. Dan akan menggunakan ini dalam kurung la atau le tergantung dari perubahan akhir pada kosakata terakhir pada sebuah kalimat. Dan untuk penulisan nama orang menggunakan huruf atas, contohnya pada tadi pada ini kita lihat pada nama orang Mehmet Ile itu jika dia bisa kita menggunakan huruf I ya. Jika dia disambung maka cukup dengan menulis Mehmet Le. Tapi karena dia nama orang, maka kita menambahkan apostrof dengan Mehmet. Kalimat berikutnya Arkadaşım ile dengan temanku. Arkadaş teman. Pada kata setelah Arkadaş itu adalah personal statistik memberikan dari subjek Benim Arkadaşım temanku. Tapi jika kita menulis Arkadaşım itu juga sama artinya temanku, karena personal statistik yang menjelaskan bahwa subjeknya adalah Benim. Arkadaşım ile dengan temanku. Jika kita menulis bersambung maka dia menjadi Arkadaşımla dengan temanku. Artinya sama. Kedisi ile. Nah di sini lagi kedisi kucing. Kita lagi bisa melihat di sini ada huruf si. Setelah kedi itu artinya kucingnya dia. Karena si di sini sebagai si di sini adalah personal status memberikan dari onu kedisi kucingnya dia. Kedisi ile dengan kucingnya. Ketika kita tulis bersambung maka akan menjadi kedisi ile dengan kucingnya. Di sini L tangan, kita tambahkan dulu huruf I setelah L karena ini keterangan kita jelas ya. Apa tadi yang kita pelajari tadi maksudnya? Itu keterangan objek langsung. Jadi ile, dia akan menjadi ile dengan tangan. Masa adalah jika. Dari sini tadi ini sudah belum ya? Tadinya ini belum ya? Itu di materi berikutnya. Lokatif case dia. Nah ini lokatif case atau pada bahasa itu kalimat dulu. Masada, pinjanlah. Ini pinjanlah bisa ditulis pinjan ile. Kalau kita menulis terpisah dengan ilenya maka dia seharusnya ditulis pinjan ile. Masada pinjanlah tabaklar war. Tabak adalah piring, tabaklar itu jamak lebih dari piring. Masada pinjanlah tabaklar war. Ada piring jangan jatuh di atas meja. Masada di sini artinya dia. Tapi bisa kita artikan di atas. Itu berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu ada tiga, ada at, ada on, ada i-nya. Tapi kalau dalam bahasa Turki cuma satu. Dari kitanya aja mengenali objeknya itu apakah bisa diartikan di atas atau bisa diartikan di bawah. Misalnya on, kalau bahasa Turki ada on, ada in, ada in. Kalau bahasa Turki cuma satu. Kalau bahasa Inggris ada tiga ya. Ini itu ada on, ada in, ada in. Tapi dalam bahasa Turki cuma satu. Tapi artinya kita bisa mengartikan juga apakah di atas atau di dalam, tergantung dengan kalimatnya. Misalnya Arabada. Berarti itu artinya di dalam mobil, bukan di atas mobil.
Kita bisa artikan dia di dalam mobil. Karena pada di dalam mobil. Ali ile arkadase. Ali ile arkadase. Di sini ketika Ali ile arkadase, maka di bawah bisa kita tulis Ali arkadase lah. Ali dengan temannya telah masuk ke kamar. Oda itu kamar atau ruangan, bisa. Ya ini yang tadi awalan itu ya. Ke artinya ke Oda kamar atau ruangan, tapi di sini kita artikan aja sebagai kamar ya. Odaya kamar. Girdi telah masuk kamar. Girdi ini karakter dasarnya dia gurmek ya, gurmek itu masuk. Di ini dia untuk jenis zaman. Ali bila arkadase raya girdi. Ali arkadase lah raya girdi. Itu artinya sama. Dua jenis tulisan berbeda tapi artinya sama. Ali dan temannya telah masuk ke kamar. Mustafa ile Selin. Mustafa dengan Selin. Parti itu adalah pesta. Ini telah pergi. Ini bentuk jenis zaman. Ya. Dan kata dasar gurmek. Mustafa ile Selin. Mustafa dengan Selin, parti gitu. Mustafa ile Selin, parti gitu. Mustafa dengan Selin dalam pergi ke pesta. Yang di bawah Mustafa dengan Selin, parti gitu. Dia sama aja artinya. Mustafa dengan Selin dalam pergi ke pesta. Ini sampai di sini. Gimana teman-teman sampai sini kita stop dulu, kita lanjut ke depan atau gimana? Lanjut Anda Mbak. Ya. Lanjut minggu depan, jangan sekarang terlalu penuh. Ya. Udah sudah nih. Ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan, itu masih ada waktu beberapa menit. Kalau sudah kita lanjut ke depan. Itu dari terakhir. Untuk yang Ya. pilih, itu kan dengan kalau kita maunya kita juga dan gimana? Dan Tadi kan salin dengan siapa tadi itu yang terakhir? Bahkan tadi kan kalau kita ganti dengan dan apa berubah juga? Tetap sama, bisa kita menggunakan yang dia tergantung dan kita mengartikan dan itu bisa juga dan sebenarnya cuma di sini nilai itu khusus untuk kita artikan dengan ya, tapi kita sebenarnya tadi masalah penjana ya, masalah penjana berarti di atas masalah penjana tabak lembar, masalah penjana tabaklar jalan dalam jalan itu bisa diartikan di atas meja ada piring dan cangkir, bisa diartikan dan tergantung dari kitanya aja mau menyesuaikan menyesuaikan dengan situasinya. Bisa juga saya tadi Mehmet Selimle, bisa juga Mehmet Hakim, bisa. Kalau yang lagi ada mau tanya? Allah, kalau di sini biasanya kalau mau bilang di atas meja masa ustunde. Ya bisa. Nah, Itu di atas bisa. Di sini bisa juga. Iya, masalah itu kan di meja ya. Bisa juga di atas meja, bisa juga diartikan di atas meja. Karena kan rata-rata posisinya sesuatu hal yang kita suka itu
itu posisinya di atas meja ya. Gelasnya di bawahnya meja. Kalau misalnya di bawahnya meja itu kita buka lain kan keterangan itunya, keterangan tempatnya. Maksud saya tadi yang Abla sampaikan, misalnya di atas meja bisa, masa ada di meja bisa di atas meja. Tapi masa ada di sini bisa juga diartikan dengan di atas. Bisa. Di mana ada yang ditanyakan yang lain? Ini dengan bahasa apa ya? Ya. Baca dulu ya. Ini dengan gelas apa yang tipe kuning? Oh iya, masih baru ketemu sih. Kalau sama Mbak Riana udah kita tiap kali itu alhamdulillah hadir. Iya, saya di job itu kadang-kadang bisa, kadang tidak, tergantung waktunya. Ya, sibuk kerja. Betul, dimaklumi, saya kan banyak tugas ya. Artinya dimaklumi, tapi sebisa mungkin diusahakan, karena ini kan gini, ketika saya share materi di grup dengan macam warna yang ada, itu kan belum tentu teman-teman bisa dipahami ya. Nah, itu kan teman-teman belum tentu bisa memahami, jadi sebaiknya memang diusahakan untuk hadir di Zoom kita ini, kita usahakan sekali seminggu aja ya. Karena kan banyak juga teman-teman yang berhalangan, waktunya tidak cepat, tidak ketemukan waktunya, jadi ini kadang yang bahasa itu cuma beberapa orang aja. Karena Jadi besok nggak ada ya, Bu? Jadi besok nggak ada ya, kan katanya 1 minggu sekali. Iya, artinya minimal seminggu sekali. Kalau besok banyak teman-teman yang mau, kita adakan Zoom lagi untuk lanjut materi malam ini. Karena itu yang tadi aku mau adakan Zoom itu absen dulu di kelas ya, di grup. Ada nggak yang mau isi hari ini? Kalau memang ada ya, bisa lakukan ini untuk buka kelas Zoom-nya. Tapi kalau tidak ada yang merespon, ya otomatis tidak ada kelas. Ini kan jadwal pelajaran kita kan 2 kali ya, dalam seminggu, yang Sabtu malam dan yang Ahad malam. Nanti jika biasanya sih jika di minggu di malam tidak ada yang bisa ikut Zoom, kita tidak ada masuk. Tapi jika Anda mau, insya Allah besok. Kalau memang ada, nanti malamnya besok malam ya. Susun kalimatnya nggak bisa. Ya. Susun kalimat ya. Gini, Mbak ya. Iya. Untuk Mbak Mira tadi kan belum paham harmonisasi vokalnya ya. Ya. Nanti aku cerita Mbak Mira Ini baru masih basicnya aja kayak tadi harmonisasi vokal ya. Kayak di sini kan ada pasangannya itu A sama I ya. ya, Harmonisasi vokalnya sama I. Nah itu yang harus benar-benar kita awali dulu ya, harus benar-benar mendalami dulu dari sisi basicnya. Nah untuk berkelanjutan panjangan kayaknya masih raba-raba. Ini kalau memang ada yang belum dipahami, sebenarnya tadi Mbak Mira masih bingung untuk harmonisasi vokal ya, masih bingung. Kalau Mbak Mira punya waktu kapan-kapan, kita video call aja via WhatsApp ya. Nanti aku jelasin via WhatsApp supaya lebih mudah dipahami. Kemarin ada juga teman kita 2 orang yang masih paham itu. Setelah aku video call jelasin via WhatsApp, alhamdulillah mereka bisa paham.
Jadi nanti aku cek bandara di WhatsApp kapan bandara tersedia, aku bisa gimana teman-teman malam ini? Coba belajar ketinggalan pelajaran jauh sih. Ya. Ketinggalan pelajaran agak jauh. Berapa hari, berapa minggu. Ini ya. Ini udah mau mati. Ininya kita akhiri aja malam ini ya. Sama-sama belajar syukur ya tadi. Insyaallah ya. Terima kasih. Gitu dulu. Instagram online. Terus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.